Iya kok, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan seru-seruan kita di One Punch Man. Kali ini Mr. K mau mengulik beberapa karakter di cerita One Punch Man yang awalnya berperilaku semena-mena menjadi monster, namun pada akhirnya kembali ke jalan yang benar. Taubatlah intinya. Siapa aja kan mereka? Oke, monggo langsung aja ke pembahasannya. Oke, daripada Mr. K banyak kesana kemari gak jelas, monggo enjoy the content. Let's go. Number 1, Hammerhead. Pertama ada Hammerhead. Ia merupakan pemimpin dari organisasi Paradise. Organisasi yang katanya menuntut hak-hak para pekerja. Padahal yang mereka inginkan cuma bekerja secara sukarela. Ya, dari organisasi yang dibuat aja udah agak beres kan. Begitu juga sama si Hammerhead ini. Entah bagaimana ya, padahal dia punya kekuatan yang cukup mumpuni seperti namanya. Hammerhead punya tengkorak yang luar biasa keras. Pokoknya semisal terjadi hal-hal buruk, kepalanya ini bakal selamat. Selain kepala, bicara masalah kemampuan fisik pun Hammerhead gak kalah oke sih. Dia punya fisik yang cukup bagus. Kemudian ini didukung sama armor yang ia curi demi kepentingan organisasi. Karenanya ia sempat ditakuti, tapi bukan pahlawan yang menyelesaikan Hammerhead bersama para kroconya, melainkan Sonic lah yang kebetulan diberikan misi menghabisi Paradiser. Beruntung Hammerhead berhasil melarikan diri meski membuatnya bertemu dengan Saitama. Sang botak berjubah ini mudah aja buat hancurin armor Hammerhead, dan Hammerhead masih selamat dari serangan Sonic maupun Saitama. Ya, karena tengkoraknya yang sangat keras sih. Ia pun mensyukuri anugerah yang ia punya dan menyerah sambil melarikan diri. Kini Hammerhead menjalani hidup normal kembali dan menghormati sang ibu yang udah melahirkannya. Dan ada kabar unik yang kita kutip dari One Punch Man fandom ya. Semisal di cerita webkomiknya, Hammerhead malah udah jadi murid dari Puri-Puri Prisoner dan menjadi pahlawan yang dapat mengalahkan monster level Wolf. Dr. Genos. Kedua, ada Dr. Genos. Pemimpin dari House of Evolution ini memang gak usah diraguin lagi sih kecerdasannya. Ia juga terkenal akan penemuan yang hebat di masa kejayaan. Namun semua itu berubah ketika teori evolusinya menjadi bahan tertawa. Alhasil Dr. Genos tenggelam dalam obsesinya untuk menciptakan makhluk terkuat dengan tangannya sendiri. Nah, di House of Evolution telah banyak monster-monster mengerikan yang ia ciptain, mulai dari Beast King hingga Carnex Kabuto. Tak lupa Zombie-Man, si manusia abadi yang udah menyandang gelar sebagai pahlawan kelas S, juga menjadi hasil eksperimen dari Dr. Genos. Memang semisal gak dintiin, Dr. Genos kemungkinan bisa membuat makhluk yang lebih gila. Untungnya semua bisa berubah ketika Dr. Genos disadarkan oleh kekuatan luar biasa Saitama yang dengan satu pukulannya menghabisi Carnex Kabuto. Padahal kalau dari perkataannya ya, Carnex Kabuto memang makhluk terkuat yang ia ciptakan. Bener sih, kita bisa lihat kan gimana Genos aja gak sanggup ngalahin Kabuto. Tetapi dengan melihat Saitama, Dr. Genos jadi menyadari potensi manusia yang sesungguhnya, sehingga membuatnya merasa udah gak perlu meneruskan proyek evolusinya. Ini ya, Genos malah membuka toko takoyaki mengandalkan gurita yang tentakelnya tumbuh terus sebanyak apapun dipotong. Ya, ini ide bisnis yang menguntungkan sekaligus minim modal kali ya. Berkat perubahan jalan hidupnya ini ya, Dr. Genos selamat dari niat Zombie-Man menghabisi Dr. Genos. Malahan teori Dr. Genos terkait melampaui batas limiter masih jadi teori paling masuk akal soal asal-usul kekuatan dahsyat Saitama. Hal ini pun ia sampaikan kembali di reuninya bertemu dengan Zombie-Man. Ketiga, seiring dengan Dr. Genos, salah satu ciptaan Dr. Genos lainnya yang selamat yakni Armor Gorilla juga menuju ke jalan yang benar. Nah, di awal kemunculan, Armor Gorilla cukup pede. Ia ngeklaim kalau ia bawaan terkuat ketiga Dr. Genos dan yang bisa melampauinya ya cuma Beast King serta Carnex Kabuto. Kepedean tinggallah kepedean, dirinya justru KO oleh Genos. Padahal keduanya sama-sama menggunakan teknologi dalam bertarung. Cuman memang Genos masih lebih hebat sih. Sebagai jaminan dirinya selamat, Armor Gorilla menyampaikan informasi terkait Dr. Genos kepada Genos. Andaikan Armor Gorilla langsung melawan Saitama, mungkin ia juga bakal hancur lebur. Makanya ya, masih beruntung banget kalah dari Genos yang mau ngulik informasi. Dan apa yang terjadi ini ya, membuat Armor Gorilla gak mau lagi terlibat kejahatan. Di sisi lain, Dr. Genos di saat bersamaan juga mau bertobat juga. Bahkan masih dengan Dr. Genos, Armor Gorilla menjadi Kang Takoyaki. Oh iya, di satu momen arc asosiasi monster sempat ditunjukin kepribadian Armor Gorilla juga jauh lebih baik. Ini terlihat saat ia menghajar Marshall Gorilla dan memintanya gak buat onar lagi. Keempat diisi oleh Shiryu.
Si ahli bela diri ini terbilang punya sifat yang nyebelin, lantaran seringkali meremehkan lawan yang ia jumpai. Terkadang ia juga meremehkan tugas pahlawan. Bahkan bertarung hanya menjadi kesenangan baginya, termasuk mengikuti turnamen bela diri murni cuman pengen pamer kekuatan aja. Sifat buruk ini untungnya bisa selesai ketika Shiryu harus berhadapan dengan Saitama. Ia disadarkan bahwa dirinya tak selalu menjadi yang terkuat. Ia bahkan kalah dengan lumayan telak, cuman dianggap menjadi pemenang hanya karena identitas Saitama yang lagi nyamar ketahuan. Padahal Shiryu udah dibuat babak belur. Untungnya Shiryu juga jadi makin menghormati pahlawan setelah bertemu dengan Saitama. Tapi sayang ia dibuat kalah dan hancur harga dirinya sama Goketsu. Ya wajar sih, Goketsu sendiri adalah eksekutif di asosiasi monster. Tapi untung Shiryu yang udah putus asa diselamatin oleh kemampuan dahsyat Saitama. Seketika Shiryu kagum dengan kehebatan Saitama yang ia lihat sendiri. Malahan sampai membuatnya kepengen jadi muridnya si botak. Tentunya Saitama menolak keinginan Shiryu. Tetapi apa yang terjadi di depan mata Shiryu membuatnya jadi paham sepenting apa pahlawan untuk membantu mereka yang putus asa. So, usai berlagak banyak tingkah, Shiryu pun juga punya keinginan menggunakan kekuatannya untuk menjadi pahlawan yang sebenarnya. Nah, bicara jadi pahlawan sendiri, Shiryu di versi webcomic juga udah berstatus pahlawan, namun bukan di asosiasi pahlawan, melainkan di organisasi tandingan bernama Neo Hero. Kelima ada Garo. Karakter yang cukup kompleks ini memiliki kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Well, sebenarnya Rada Rancu memang menyebut Garo sebagai sosok yang murni jahat. Nyatanya ia bersikap demikian karena insiden bullying yang ia terima semasa kecil. Nah, selama menjadi pemburu pahlawan aja, Garo masih melindungi Tareo. Garo memang sudah menjadi monster, namun cuman secara fisik gak secara mental. Alasan ia mendapat kekuatan God memang murni tipu daya God yang sulit dihindari. Beruntung kewarasan Garo saat menjadi Cosmic Mode terjadi kala dirinya sangat menyesali apa yang terjadi pada Tareo merupakan kesalahannya. Nah, usai kejadian panjang di arc asosiasi monster, Garo akhirnya berubah menjadi sosok yang lebih baik dan sangat-sangat menghormati Bang sebagai mentornya. Kalau dilihat sih dari kelihatannya ya, dia emang gak jadi pahlawan atau semacamnya. Namun melihat potensi yang ada, belum lagi manga versi Murasa Sensei lumayan banyak improvisasinya, bukan tak mungkin kita bisa kembali melihat aksi Garo di kemudian hari. And last, kita tutup dengan dua nama, yaitu Sperma Ireng dan Overgrown Rover. Dua monster ini sangatlah menebar ancaman, karena sama-sama berstatus sebagai eksekutif asosiasi monster, serta disaster level mereka adalah Dragon. Pahlawan kelas S aja ya, rasanya bakal kesulitan hadepin mereka berdua. Untungnya, huru hara di asosiasi monster akhirnya membuat kekuatan mereka tak segarang sebelumnya. Overgrown Rover tunduk oleh kemampuan menakjubkan dari si botak, ia malah bersikap layaknya anjing dan ketakutan. Sedangkan Sperma Ireng, sel-selnya sudah banyak dihabisi hingga hanya menyisakan satu sel saja. Keduanya kini lebih dikenal sebagai peliharaan Saitama. Kalau Overgrown Rover sih masih lumayan enak dilihat, karena tingkah lakunya ini emang kayak anjing peliharaan. Nah, yang agak sangsi ya, Sperma Ireng sampai dikira monyet sama Saitama. Namun dua makhluk dari ini emang senurut itu sama Saitama sih. Pas Saitama lagi nerima tamu aja ya, keduanya nungguin di depan pintu Saitama berharap kebaikan dari tuannya. Buat Overgrown Rover kayaknya dia gak bakal macem-macem. Tentunya kalau Sperma Ireng ya agak mengkhawatirkan. Tapi Misaki pribadi merasa Sperma Ireng pasti bakalan paham kekuatan Saitama dan gak mau banyak tingkah lagi. Karena impossible gitu loh ngalahin Saitama dengan keadaannya sekarang. Bahkan yang versi terkuat Platinum atau Platina itu ya juga tetap gak bisa ngalahin Saitama kan. Oke, itu dia terkait berbagai karakter yang udah bertobat atau berubah jadi lebih baik lah. So, semisal mereka yang sempat tersesat bahkan ada yang monster aja bisa kembali ke jalan yang benar, kita sebagai manusia yang punya akal jangan sampai kalah juga ya. Oke, so see you next time. Salam Animedia.